Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima setiap hari dalam kehidupan kami. Engkau begitu bermurah hati kepada kami yang sudah berdosa, yang tidak layak menerima suatu kebenaran yang begitu agung dan mulia. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami, dan kiranya kami boleh memiliki kepekaan rohani ketika kami menyadari boleh begitu banyak anugerah Tuhan tercurah atas hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan supaya kami peka terhadap diri Engkau dan juga pekerjaan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pimpinlah kami supaya kami semakin mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, hidup kami bisa berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat yang ke-11 sampai 17. Hari ini kita menghabiskan pasal yang keempat ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita mulai pasal yang terakhir dari surat Yakobus. Saya akan membacakan untuk kita semua Yakobus 4 ayat 11 sampai yang ke-17. Judul perikopnya, jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kelas sekolah teologi Reform Injili untuk kaum awam di Solo, saya sedang mengajar tentang doktrin Allah. Besok sudah pertemuan terakhir, jadi para murid akan ujian. Jadi ujian besok. Dan di dalam kelas tersebut pernah ada pertanyaan seperti ini ya. Dosa itu muncul sejak kapan? Ya, waktu kita melihat sejarah ya, waktu kita melihat kekekalan bahkan di luar sejarah itu kekekalan. Pertanyaannya adalah dosa itu muncul sejak kapan? Ya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab dengan banyak jawaban, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentu membutuhkan penjelasan. Karena ini bicara soal waktu ya, kapan, terus kemudian dikaitkan kekekalan, kapan sih dosa itu ada, gitu ya. Dan ini saya menjawab, ya kita lihat dari ciptaan dulu. Dosa itu muncul sejak malaikat melawan Tuhan. Jadinya malaikat yang jatuh atau iblis. Atau roh-roh jahat, para pengikut iblis atau si setan itu. Mereka punya kehendak bebas, mereka melawan Tuhan. Melawan perintah Tuhan, mereka sombong dan tidak mau taat kepada Allah. Itu bicara soal dari perspektif malaikat. Kalau ketika kita melihat dunia, waktu Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi sampai kepada manusia, kita bisa bicara dosa itu munculnya kapan? Ya waktu Adam dan Hawa diciptakan, kemudian Adam dan Hawa digoda oleh iblis yang sudah berdosa duluan. Jadi antara dosa manusia dengan dosa malaikat lebih duluan siapa? Dosa malaikat. Akhirnya Adam dan Hawa tidak kuat, tidak percaya kepada firman Tuhan sepenuhnya, tidak percaya kepada Allah, akhirnya mengikuti perkataan iblis dan akhirnya melawan Tuhan, memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi si murid itu tidak puas jawaban itu. Dia pengen lagi yang lebih dalam gitu ya, lebih kompleks dan akhirnya ya kita pikir lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Allah berdaulat atas seluruh ciptaan, bahkan Allah pun berdaulat atas dosa. Sekarang pertanyaannya, konsep dosa itu muncul sejak kapan? Ya, konsep dosa. Jadi suatu teori, suatu definisi tentang dosa itu munculnya kapan?
Jawabannya adalah ketika Allah menciptakan. Baru konsep dosa itu Tuhan berikan. Sebelum Allah menciptakan, ya, konsep dosa itu belum terlalu jelas. Tetapi ketika Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan kasih hukum kepada malaikat. Ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia, menciptakan manusia, Tuhan kasih hukum kepada manusia. Sehingga ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, disitulah baru mulai bisa ada dosa. Memberikan hukum kepada ciptaannya yang harus ditaati oleh ciptanya. Disitulah muncul sebuah konsep dosa yang lebih nyata. Jadi hubungan dosa itu bicara soal apa? Bicara soal ciptaan. Ya, ciptaan Tuhan yang bisa melakukan dosa, bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak bisa melakukan dosa. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika Allah menciptakan dan memberikan hukum kepada ciptaannya, itu mulai muncul konsep dosa, yaitu apa? Dosa adalah perbuatan melawan hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah melawan pribadi Allah sendiri yang sudah dilakukan oleh malaikat yang jatuh, maupun juga kita semua manusia, kita sudah melanggar hukum Allah. Baik secara natur, ya dosa asal, original sin, maupun dosa aktual yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah melanggar perintah Tuhan, itulah dosa. Ya, dari ciptaan sendiri, yang punya kehendak bebas, kita tidak bertanggung jawab atas kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan. Kita tahu hukum, tapi kita langgar. Itu adalah dosa. Kita melawan hukumnya Allah. Sehingga kita bisa mengerti bahwa dosa itu dari kita sendiri. Ya, dosa dari kita sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan dosa supaya kita lakukan. Tuhan tidak pernah setuju maupun mendorong, ayo berdosa, rapopo, ya berdosa aja. Enggak. Tuhan bukan pengarang dosa. Tuhan tidak pernah setuju terhadap dosa. Tapi Tuhan berdaulat atas seluruh dosa. Itulah Tuhan kita. Dari perenungan tentang dosa ini kita bisa belajar bahwa penentu apakah perbuatan ini dan itu adalah dosa bukan dari manusia itu sendiri. Karena kita ciptaan. Tetapi penentu hal ini dan hal itu adalah dosa adalah Tuhan sendiri. Disinilah kita bisa mengenal bahwa Tuhan adalah hakim. Hakim berarti seorang pribadi yang memiliki hak untuk mengadili suatu perkara. Menilai perkara, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang adil dan tidak adil, itu hakim. Itu Tuhan sendiri. Ya, bukan ciptaannya. Kita ini di bawah ciptaan. Tuhan pencipta di atas kita, dialah hakim yang sejati. Ya, seorang hakim menentukan hak dan kewajiban seseorang, menilai perkara yang sedang terjadi secara objektif, dan kemudian menentukan keputusan yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita menilai, menghakimi, ya, itu tuh suatu perbuatan yang sebenarnya kita seperti Tuhan sendiri. Perlu hati-hati. Maka Yakobus mengatakan di dalam ayat yang barusan kita baca, bukan saja jangan saling memfitnah, tapi juga jangan menghakimi. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh menghakimi, bahkan tidak boleh menilai. Kita semua menilai kok ya. Mana ada orang yang tidak menilai. Seorang yang punya akal budi pasti menilai sesuatu. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menilai sembarangan. Menghakimi secara tidak adil. Itu yang tidak boleh. Kalau kita menilai sesuai kebenaran Alkitab, nggak masalah. Tapi kalau kita menilai berdasarkan konsep kita sendiri yang mungkin, sangat mungkin bertentangan dengan Alkitab, itu yang Yakobus larang. Jangan hakimi seperti itu. Kamu hakimi berdasarkan apa? Ukuran apa? Indikator apa? Hukum apa? Hukum manusia atau hukum Allah? Itu yang harus kita pikirkan. Nasihat yang diberikan Yakobus pada bagian yang kita bahas ini adalah kita belajar mengenal Allah adalah hakim tertinggi di atas seluruh alam semesta. Bila kita mengenal Allah dan mengakui Allah adalah hakim tertinggi aku, maka praktek sederhana yang kita lakukan dalam pengakuan ini adalah jangan memfitnah. Jangan saling memfitnah. Bapak Ibu Saudara, di sini apakah ada yang memfitnah orang ataupun difitnah orang? Ya, pernah mengalami pengalaman itu? Waduh,
Itu pengalaman yang buruk ya, jelek. Ya, saya rasa orang yang dewasa, yang bisa berpikir, memakai akal budi dengan baik, pernahlah kita sendiri memfitnah orang maupun difitnah orang. Wah, rasanya tidak enak. Ya, saya pun pernah demikian ya, mengaku dosa. Memfitnah orang pernah, difitnah orang pernah. Itulah manusia berdosa. Tapi definisinya apa dulu? Ya, kita seringkali melihat suatu istilah, tapi kita punya masing-masing definisi soal memfitnah ya. Kita pernah semua lakukan dosa fitnahan ini. Baik dalam skala kecil maupun skala besar, kita pernah melakukannya. Kalau kita lihat Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, fitnah itu apa? Perkataan bohong ya, tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Seperti apa? Menodai reputasi orang, nama baik orang, kehormatan orang kita rugikan. Bahasa Inggrisnya itu bad mouthing. Ya, bad mouthing, mulutnya jelek ya, ngomongin kejelekan tapi belum berdasarkan kebenaran yang pasti. Kemudian atau backstabbing ya, menusuk dari belakang atau bahkan condemning ya, menghakimi seperti itu ya. Fitnah sendiri dalam bahasa Yunaninya adalah bicara untuk menjatuhkan orang lain atau lebih lengkapnya adalah bicara tentang orang lain di belakang mereka dengan cara menghina atau merendahkan. Ya, menghina atau merendahkan kita pernah. Ya, ketika kita tidak suka sama orang, kita benci misalkan, kita biasanya memfitnah, merendahkan. Sekali lagi, Yakobus peringatkan dosa ini adalah dosa dengan lidah kita. Dan kita sudah bahas bahwa apa yang keluar dari lidah, itu sebenarnya muncul dari hati. Lidahmu harimaumu. Bahkan ada pepatah yang unik, Bapak Ibu Saudara sekalian, lidah ini selalu basah. Ya, lidah kita. Pernah ada lidah kering? Itu di tukang daging-daging ya, jual lidahnya sapi, ya, itu dijual kering tuh ya. Terus kita makan dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makan lidah, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya sukacita. Lidah kita selalu basah. Maka dari itu, mudah terpleset. Wih, luar biasa ya peribahasa ini. Lidah kita selalu basah. Jadi gampang terpleset, jatuh. Ya, kita harus hati-hati. Waktu kita sedang ngobrol di meja makan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ngobrol di meja makan saja. Kadang-kadang kita pengennya ngobrolin hal-hal yang sensitif, yang menjelek-jelekan orang, gitu ya, keburukan orang. Ya, selain seharusnya kita tertariknya itu membicarakan kehebatan orang, tapi ada godaan seperti itu ya. Kita ngobrolin kejelekan orang tersebut dalam konteks saya tidak mengasihi dia. Dalam konteks bahkan kita tambahin bumbu-bumbunya ya, sambal ya, gula, garam biar makin enak tuh obrolannya ya, ditambahin penyedap supaya makin parah. Nah, itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu adalah fitnah. Ya. Kita bicara kejelekan orang tanpa mengasihi dia. Bicarakan dia di belakang tanpa orang itu bisa membela diri atau memberikan penjelasan, itu adalah fitnah. Apakah berarti kemudian kita tidak boleh membicarakan keburukan orang? Yesus katakan kepada orang Farisi di depan banyak orang, "Hai orang munafik, hai ular beludak." Bukankah itu membicarakan keburukan orang? Tapi Yesus katakan bahkan di depan umum kok. Bukannya waktu kita belajar di dalam Alkitab, kalau kasih nasihat itu menegur orang yang melakukan dosa, keburukan orang, bukannya empat mata dulu? Tapi kenapa Yesus katakan, wah, kepada banyak orang, hai orang munafik. Nah, ini bicara soal bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan bijaksana dan di dalam konteks. Ya, di dalam konteksnya. Yesus sudah menjelaskan firman Tuhan. Yesus sudah menyatakan dirinya kepada orang Farisi. Orang Farisi sudah memiliki perjanjian lama firman Tuhan. Dan orang Farisi terus berkeras hati, ya udah. Tuhan kasih teguran yang mulai meningkat di depan banyak orang dengan mengatakan kamu itu munafik. Apakah betul-betul tidak boleh membicarakan kejelekan orang? Apakah betul-betul kita tidak boleh mengakui bahwa orang tua kita pun ada kelemahan? Betul-betul enggak boleh. Tidak boleh membicarakan sifat buruk orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan soal itu. Tetapi soal motivasi hati. Ketika kita bicarakan keburukan orang,
Motivasinya mengasihi dia enggak? Atau membenci dia? Membicarakan keburukan itu enggak masalah. Yang penting adalah motivasinya. Justru keburukan harus dibicarakan supaya apa? Dievaluasi. Ke depannya lebih bagus. Kalau kita keburukan nggak bicarakan, Bapak Ibu Saudara, kita nggak nilai itu buruk, ya. Ya udah, gitu terus, buruk terus sampai selama-lamanya. Tapi ketika kita tahu ini nggak salah, ini buruk, ini tidak baik. Saya mau mengasihi orang yang di dalamnya. Akhirnya kita mendoakan. Akhirnya kita evaluasi. Akhirnya kita introspeksi. Itu adalah keburukan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab justru di kitab Yakobus ini dikatakan berdukacitalah karena apa? Dosamu. Berarti suruh mikirin kita yang berdosa. Jangan pikirin kita itu baik terus. Kita itu berdosa, banyak dosa. Tapi ketika kita memikirkan kita berdosa, dalam motivasi kita mengasihi diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita ingin memperbaiki diri kita. Pada dari itu, sebuah fitnah adalah membicarakan keburukan orang tanpa mengasihi orang tersebut. Ini adalah kekejaman. Makanya peribahasa soal dosa fitnah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih bahaya daripada pembunuhan, lebih kejam, lebih buruk bahkan dari pembunuhan. Pembunuhan itu orang mati, tahun depan orang sudah lupa mungkin. Tapi fitnah itu terus berjalan dan orang itu hidup. Orang itu bisa merasakan penderitaannya dan banyak orang yang difitnah akhirnya bunuh diri juga. Ya, banyak orang itu menderita. Dengan fitnah, ya, itu juga adalah sebuah dosa yang tidak terampuni. Itu istilah-istilah orang, ya. Ketika memahami, merenungkan tentang fitnah itu dosa yang tidak terampuni, dosa yang lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi fitnah juga adalah sebuah seni. Nah, ini ya sisi positifnya. Dikatakan sebuah seni karena apa? Dengan fitnah, mereka tak perlu menggunakan golok, tak perlu menggunakan pedang untuk memenggal kepala orang. Dengan kata-kata saja mereka dapat melakukannya secara halus. Dengan sebuah bahasa isyarat, dengan sebuah kerlingan mata, ya dikatakan demikian, dan senyuman, itu sebuah bisa membunuh orang. Itu dalam permainan politik, ya. Kalau kita ingat film-film kerajaan-kerajaan zaman dulu kan, semua di depan baik. Tapi belakangnya banyak fitnah, banyak gosip, dan akhirnya menyerang musuhnya. Pandangan lain tentang fitnah di sini adalah mencela orang karena orang itu tidak hidup sesuai dengan prinsip hidup kita atau pandangan kita. Kita rasa budaya orang seberang itu buruk. Kita celak, jelek budayanya. Kita nggak suka suku ini, suku itu. Ya, suku Jawa misalkan, alon-alon asal kalakon, ya. Alon-alonnya yang diutamakan, misalkan kayak gitu ya. Kelakuannya nggak usah, santai aja. Pokoknya kita hina, gitu ya. Kita punya prinsip, kita punya budaya, kita punya filsafat sendiri. Terus ketika ada orang yang tidak sama dengan kita cela. Itu pun disebut sebagai fitnah. Ya. Kenapa? Karena Alkitab tidak melarang budaya itu. Alkitab tidak menyalahkan budaya tersebut. Tapi karena tidak sesuai lah caranya, kayak gitu ya. Caranya dan pikirannya, akhirnya kita mencela orang, bukan karena orang itu tidak hidup sesuai Alkitab, tetapi tidak hidup sesuai dengan cara pandang kita sendiri. Itu adalah fitnah juga. Kalau kita cela orang karena orang itu tidak sesuai dengan Alkitab, no problem. Itu namanya menghina yang kudus. Kamu berdosa, hina. Oh, kamu berdosa sih? Bertobat. Kasihi dia. Doakan dia. Hina, dosa buruk kok. Ya, masa ada dosa baik? Dosa selalu buruk. Maka kita mencela perbuatan dosa, bahkan orang itu pun kita cela. Karena orang itu yang melakukan dosa. Tetapi bukan dengan nada ataupun motivasi menjatuhkan orang itu semakin terpuruk. Bukan. Tapi kita berdoa, jangan lakukan itu lagi. Itu demi kebaikan orang itu sendiri kok. Nah itu ya, mencela sesuatu yang memang ditentang oleh Alkitab, no problem. Tapi mencela sesuatu yang tidak dilarang oleh Alkitab, itu namanya fitnah. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, Miriam dan Harun, para kakak Musa ya. Ini mencela Musa karena menikahi perempuan Kus. Di dalam
Di dalam kitab Keluaran itu disebutkan Musa menikahi perempuan Kus. Kenapa harus perempuan Kus? Kenapa nggak sebut namanya? Memangnya nggak tahu nama istrinya Musa siapa? Tahu. Ini sebagai penekanan bahwa bangsa Israel seharusnya tidak menikahi bangsa lain, suku lain. Perempuan Kus. Kemudian Miriam dan Musa mulai memfitnah Musa. Ngobrol nih. Ya, Miriam sudah lebih tua ya. Pada waktu itu Harun sudah umur 83. Nah Miriam nggak tahu lebih tua lagi ya, karena kakak ya, kakaknya dari Harun. Kemudian mereka menjelekkan Musa. Oh Musa gitu ya? Kita aja menikah, kita aja punya komitmen yang sungguh-sungguh lah kepada bangsa Israel. Oh Musa menikahi perempuan yang bukan Israel, dia kan nabi. Dia pemimpin 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir, kenapa? Mulai menjelek-jelekan, Musa ini genit ya, suka suku bangsa orang lain gitu ya. Terus kemudian mulai lebih lancang lagi. Kita ngomong yuk, memangnya Tuhan hanya memakai Musa saja untuk menjadi pengantara bangsa Israel? Wah, maksudnya adalah kita harus bisa turunkan Musa dari jabatannya sebagai nabi. Ya, masalahnya Bapak Ibu sekalian, Allah sendiri nggak masalah Musa menikah dengan perempuan Kus. Kok Miriam dan Harun masalah sih? Oke, masalah oke. Tapi kok omongannya adalah Musa ini nggak layak sebagai nabi. Emangnya Tuhan cuma pakai Musa untuk sebagai nabi bangsa Israel? Kok bisa sampai kayak gitu? Oh, masalahnya bukan soal perempuan Kus lagi. Masalahnya adalah Miriam dan Harun iri hati kepada Musa sebagai pemimpin utama dari bangsa Israel. Ya. Miriam dan Harun iri hati. Akhirnya yang kena kusta adalah Miriam. Harun ya nggak kena kusta karena yang suka fitnah adalah Miriam. Ya, bukan perempuan ya. Yang suka fitnah tentu bukan perempuan, tapi pada kasus ini perempuan, yaitu Miriam. Yang kena kusta, Harun nggak apa-apa. Tapi Tuhan sembuhkan lagi Miriam dari kustanya. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pernikahan itu bagaimana? Cara pandang kita, menikah harus sesuku. Meskipun ada nasihat-nasihat yang nggak masalah, nggak terlalu melawan Alkitab juga nggak masalah. Cuman Alkitab mengatakan pernikahan harus seiman, sepadan, sudah. That's it. Cuman itu. Terus kita tambahin bumbu-bumbunya. Harus sesuku, harus selevel ekonominya. Ya, itu nasihat itu umum, nggak masalah. Itu mempermudah hidup ya. Kita kan ingin hidup yang nyaman ya. Tapi itu bukan lagi soal peraturan dari Alkitab. Alkitab mengatakan ya seiman, sepadan, ya sama-sama cinta Tuhan, ya sama-sama berjuang untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kita cela adalah pacaran beda agama. Ya, itu kita larang. Tapi dia Kristen. Coba betul-betul Kristen nggak? Kristen KTP tetap beda agama, beda iman. Kristen dan non-Kristen baru kita hakimi dengan adil, nggak boleh. Tapi kalau sudah Kristen, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama baik, hanya karena misalkan, oke, beda gereja. Wah, ini nih. Beda gereja, nggak boleh menikah. Wah, luar biasa. Ini peraturan dari manusia, karena siapa beda gereja nggak boleh menikah? Yang penting seiman kan, percaya Yesus. Ya, tentu ya, nasihat-nasihat yang adalah, kalau bisa satu teologi. Kalau enggak nanti menikah, si suami ke gereja A, si istri ke gereja B, anak ke gereja C. Wah, menyebarkan kerajaan Allah di gereja-gereja lainnya. Satu keluarga padahal. Ya tentu, itu nasihat baik. Semua nasihat baik itu kita terima, tapi kita bisa bedakan. Ini berdasarkan Alkitab atau berdasarkan nasihat-nasihat manusia. Itu poinnya. Bukan berarti kita menentang nasihat-nasihat yang baik. Sesuku bagus, tapi nggak banyak konflik, ya nggak banyak penderitaan. Hidup sudah menderita, ya mau tambah penderitaan lagi ya. Dengan beda suku, beda ekonomi mungkin ya, beda lain-lain. Tapi Tuhan tidak larang kok. Ya, Tuhan tidak larang. Contoh orang lain adalah orang Farisi membuat hukum dan peraturan melebihi dari peraturan Allah sendiri. Allah cuma kasih 10 hukum. Orang Farisi membuat sampai 600 belasan hukum.
613 hukum. Dan mereka berkonsep bahwa kita lakukan hukum supaya selamat, kita lakukan hukum supaya benar. Kebalik semua. Tuhan katakan, kamu benar dulu, kamu selamat dulu, baru lakukan hukum. Bukan lakukan hukum dulu, baru kamu benar, kamu selamat. Ini balik-balik. Ini adalah sebuah hal yang tidak benar. Hari Sabat tidak boleh berbuat baik. Itu peraturan dari Farisi. Yesus katakan berbuat baik justru harus dilakukan di hari Sabat. Orang Farisi buat peraturan, ayo kita berdoa itu di pinggir-pinggir jalan, pemimpin-pemimpin, supaya apa? Supaya orang melihat kita dan orang juga akan tertarik untuk berdoa seperti kita. Padahal demi kesombongan. Orang Farisi buat peraturan, ayo kita puasa. Ya, kita harus melatih diri, menyangkal diri, mengajarkan pengendalian diri. Senin, Kamis, puasa. Dengan itu kita lebih hebat, lebih kuat, lebih rohani. Persembahan harus banyak. Ya, perpuluhan harus dilakukan. Mereka lakukan semua itu demi mendapatkan kebenaran dan keselamatan. Bedanya di situ. Kita lakukan hal itu baik, betul baik. Masa kita nggak perpuluhan? Masa kita nggak persembahan? Masa kita nggak berdoa? Cuman masalahnya adalah kita melakukan hal-hal tersebut karena kita sudah diselamatkan, kita dibenarkan, dan kita tidak mau menjadi orang yang sombong. Kalau itu kan semua motivasi ada kesombongan ya. Dan kemudian kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang memfitnah biasanya itu karena apa sih? Karena perasaan tidak suka, perasaan benci, dan juga iri hati kepada yang lain. Yakobus katakan, jika kita mengenal Allah sebagai hakim, maka jangan memfitnah. Kedua, Yakobus memberikan nasihat jangan menghakimi, yaitu menghakimi dengan tidak adil, misalkan ya, menjudge orang. Ya, menjudge orang langsung menghina gitu ya. Langsung menghakimi dengan ketus, tidak adil, sembarangan. Ini adalah penilaian yang tidak benar. Hakimi orang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hakimi aja, gak masalah. Berarti kita harus belajar mengenal kebenaran sendiri. Seringkali ketika kita menghakimi dengan tidak adil, Bapak Ibu saudara sekalian, ada unsur yang muncul dari diri orang tersebut. Kita menghakimi dengan sembarangan, ada unsur apa? Unsur kemunafikan. Kemunafikan itu berarti apa? Anggap diri benar, ya, anggap diri hebat, serta itu boleh menghakimi orang. Atau kelihatannya di depan baik, tapi hatinya buruk. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan bahwa orang munafik memiliki balok di matanya, tetapi berusaha mengeluarkan selumbar, ya, kayu halus kecil itu selumbar di mata orang lain. Berarti orang munafik ini bermasalah dalam hal apa? Dalam hal menilai, melihat. Dia tidak introspeksi diri, tetapi dia menghakimi dengan orang lain dengan unsur yang tidak benar, dengan detail sekali. Kemudian Yakobus katakan bahwa orang yang memfitnah itu sama dengan orang yang mencela hukum ataupun menghakimi hukum. Bila mencela atau menghakimi hukum Allah sendiri, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi engkau adalah hakimnya. Berarti kita mengambil jabatan Allah sebagai hakim, kita hakimnya. Kita mencela hukum, kita ngatur hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu kita atur, kita hakimnya. Kita seperti Allah sendiri. Wah, mengerikan ya. Tetapi Yakobus katakan, hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah. Dia berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan, dan maka dari itu kita perlu ingat siapakah diri kita. Kita ini ciptaan. Jangan sembarangan menghakimi. Dan tidak boleh memfitnah. Bagian kedua, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan lagi dari perikop ini. Di sini Yakobus memperkenalkan Allah sebagai penentu masa depan. Allah sebagai Allah yang berdaulat. Yakobus tahu bahwa para pembaca suratnya ini adalah orang perantauan. Orang perantauan, orang Kristen yang tersebar. Dan mereka pun harus bertahan hidup untuk mencari nafkah. Namanya orang perantauan ya. Tidak ada keluarga di situ. Dia harus berjuang sendiri. Dia harus menafkahi hidup mereka sendiri. Dan paling umum, orang perantauan pada waktu itu ngapain? Selain bertani, ketika mereka tidak bertani, ketika kota atau daerah itu tidak ada ladang untuk bisa bertani, mereka akhirnya berbisnis atau berdagang atau berjualan. Ya, jualan.
Nah, apa sih keunggulan dari pedagang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Setidaknya para pebisnis, para pedagang itu mereka berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Artinya mereka punya iman. Selain itu, mereka pun punya modal karena untuk sesuatu yang mereka dagangkan. Dan mereka pun punya kerajinan, ketekunan. Itu adalah keunggulan dari seorang pebisnis pedagang. Mereka cari modal, mereka punya iman, ya, untung gitu ya, bukan buntung, iman. Kemudian rajin. Dalam ilmu manajemen, Bapak Ibu Saudara sekalian, ilmu manajemen itu berarti kan ilmu mengatur ya, mengatur. Mengatur apa sih? Yang mengatur segala sesuatu yang berantakan. Ya mungkin terutama hidup kita yang berantakan ya, jadi diatur. Kalau kita lihat dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dunia ini pun banyak ketidakteraturan. Ya, karena kita berdosa. Ya, segala sesuatu yang di bawah kita harus kita atur. Itu namanya menaklukkan bumi. Ilmu manajemen ini mandat budaya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya apa yang kita urus, apa yang kita lakukan itu rapih dan juga produktif. Nah, sebagai manusia sebenarnya kita perlu belajar ilmu manajemen dengan baik. Nah, biasanya di dalam ilmu manajemen apapun ya, itu mengajarkan 4 fungsi utama. Ya kita tahu ya, sedikit mengingat kembali ya pelajaran manajemen yaitu apa? Planning, organizing, leading, controlling. Ya. Waktu dulu ya saya kuliah manajemen, saya hafalkan dengan singkatan. Jadi POLC ya, policy gitu aja ya. Planning, organizing, leading, controlling. Artinya apa? Planning, bukan plan. Planning, ya. Planning itu apa? Merencanakan, bukan rencana lagi. Organizing ya, mengorganisir. Oke, memisahkan, mengklasifikasikan, mengatur, kemudian memimpin, mengontrol. Jadi kalau kita lihat manajemen itu adalah aktif, merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengontrol. Ya, sesuatu yang aktif, tidak ada pasifnya sama sekali. Nah, 4 hal ini dilakukan untuk supaya mencapai tujuan yang baik, yaitu apa? Dalam hal ekonomi, ya, dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan harus melalui 4 tahapan ini dimaksudkan dengan baik supaya apa? Untung, berhasil, sukses, berkembang. Semua harus lewat 4 tahapan ini. Ya. Ada urutannya, ada rumusnya. Kalau mau memulai bisnis itu harus policy, planning, organizing, leading, controlling. Semua diatur, dilakukan, ya. Bapak Ibu sekalian, saya pikir-pikir kok ini urutannya seperti Ordo Salutis ya. Ordo Salutis kita ingat para peserta katekisasi baru saja menyelesaikan modul katekisasi. Coba ingat nggak Ordo Salutis urutannya apa? Ya. Wah, Salutis itu apa? Salut gitu ya? Salut. Ya, enggak ya. Ordo Salutis adalah urutan keselamatan. Jadi kita bisa melihat ya, Tuhan itu Allah yang teratur. Tuhan kasih urutan-urutan dalam segala sesuatu. Orang yang selamat, pertamanya apa dulu? Kita harus ingat. Ya, orang reform harus ingat konsep Ordo Salutis yang pertama itu apa? Pertama, pemilihan. Ya, setelah dipilih, kemudian dipanggil. Ya kan, dipanggil. Kalau sudah dipilih, pasti ada panggilan Injil. Setelah ada Injil, kemudian dia bertobat, regenerasi. Setelah Roh Kudus melahir kembalikan dia ada keinginan bertobat. Dia ada keinginan melayani Tuhan. Itu urutan yang pasti ada bagi orang yang selamat. Urutannya ya, pemilihan, panggilan Injil, regenerasi, kemudian pertobatan, pembenaran, adopsi. Kemudian pengudusan, ketekunan, dan sampai akhir kita akan mendapatkan pemuliaan. Atau kita akan masuk ke surga. Itu pasti urutannya kayak gitu. Setiap orang Kristen pasti mengikuti urutan tersebut. Jadinya Ordo Salutis. Kalau dalam ilmu manajemen jadinya Ordo Managere gitu ya, mungkin ya seperti itu ya. Urutan manajemen tuh yaitu kita merencanakan sesuatu. Kita melakukan apa sih supaya matang, baik, dan lain-lain. Nah, para pembaca surat Yakobus adalah orang Kristen yang harus bertahan hidup di tempat-tempat perantauan dan mereka harus bertahan hidup. Dengan cara apa? Bekerja.
Di sini, di Yogyakarta, kita semua banyak yang perantauan, tapi mahasiswa. Ya. Mereka harus bertahan hidup. Di dalam apa? Di dalam kuliahnya. Terus juga ketika orang tua kasih uang, ya kasih uang, harus direncanakan, diorganisir, memimpin apa yang Tuhan sudah berikan, terus juga kontrol ya. Jangan-jangan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian ya, kurang lebih sudah 11 tahun jadi perantauan. 11 tahun sudah jadi perantauan. Setelah 22 tahun hidup di Bandung, hidup tinggal bersama orang tua di rumah yang indah itu ya di Bandung. Sampai pernah punya pikiran ya pada waktu masih muda itu, meskipun sekarang pun masih muda ya. Waktu itu ya sudahlah saya enak di Bandung, sudah kota besar, kota dingin pada waktu itu ya dingin. Kemudian nyaman, besar, jauh, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sana. Ya sudah, saya hidup di situ, mati di situ, dikubur di situ. Puji Tuhan, masuk surga lagi ya. Tapi ternyata ketika panggilan Tuhan ada, ya panggilan sebagai hamba Tuhan ya harus ke Jakarta. Setelah ke Jakarta kurang lebih 3 tahunan, 4 tahunan gitu ya. Praktek setahun di Solo sebagai mahasiswa. Setelah praktek setahun Solo, balik lagi ke Jakarta. Ke Bandungnya udah jarang, karena kita merantau terus, saya merantau terus ya. Terus balik lagi ke Jakarta mengerjakan tesis belum selesai, kebutuhan vikaris di GRI Semarang, karena vikaris di GRI Semarang itu sedang mau studi lanjut ke Belanda, saya ke Semarang. Sambil ngerjain tesis, sambil persiapan khotbah, setengah mati, terus udah beres tesisnya, balik lagi ke Jakarta cuma untuk wisuda. Gitu ya. Terus balik lagi ke Semarang, 5 tahun di Semarang, terus balik ke Solo dan Jogja. Gitu ya. Ke Solo dan Jogja, kenapa bisa pindah itu? Karena menggantikan vikaris yang lain untuk pergi ke Belanda. Saya pengganti, Bapak Ibu saudara sekalian. Pengganti vikaris yang mau S3. Tapi itulah ya perantau ya harus terus setia. Harus merencanakan segala sesuatunya untuk bisa melayani Tuhan. Dan kalau memang sudah waktunya pergi, pergi. Kita nggak bisa setiap waktu di dalam kota yang sama. Jangan pikir kita hidup dalam kota yang sama. Bisa saja Tuhan panggil kita untuk merantau. Nah, para pedagang atau pebisnis adalah orang yang pasti melakukan perencanaan. Bukannya itu, jika sudah berhasil, Bapak Ibu saudara sekalian, diberkati Tuhan, mereka bisa semakin menjadi-jadi. Maksudnya menjadi-jadi apa? Mereka akan berpikir merencanakan sesuatu yang begitu banyak, bahkan mereka pikir dunia ini ada di tangannya. Seolah-olah masa depan itu mereka bisa atur bagi diri mereka sendiri, dan akhirnya fatalnya adalah itu bukan milik Tuhan. Itu milik diri, dunia tersebut. Para pedagang yang berhasil sangat mungkin merasa dapat mengendalikan segala sesuatunya dan mencapai hasil seperti yang dia harapkan. Karena sudah berhasil kok, sudah banyak uang, sudah banyak saldo, dia buka lagi, buka lagi, buka lagi, rencana lagi, akhirnya itu dunianya, bukan dunia Tuhan. Di sini Yakobus katakan, stop dulu. Hai para pebisnis, hai para pedagang yang mengandalkan diri saja dan akhirnya melupakan Tuhan, ingatlah Tuhan yang berdaulat. Jangan pikir karena kepintaranmu merencanakan segala sesuatu itu pasti berhasil. Belum tentu. Kalau Tuhan tidak ingin berhasil, pasti tidak akan berhasil. Tapi kalau Tuhan ingin berhasil, sekalipun kita bodoh, sekalipun kita lemah, tidak layak, pasti berhasil. Pasti berhasil. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu yang kita rencanakan itu berhasil. Kita ini bukan pemegang hari esok. Kita itu bukan pemegang masa depan. Tuhan yang memegang hari esok dan masa depan kita. Manusia seberapapun pintarnya, IQ-nya itu dari Tuhan kok. Manusia seberapa pintar dia tetap lebih bodoh daripada iblis. Iblis hidup ribuan tahun di dunia ini. Ya. Dia sudah pengalaman menghadapi miliaran orang. Kita baru pengalaman berapa puluh orang sih kita temui. Berapa ratus ribu orang sih baru kita temui. Iblis sudah master. Bahkan saja itu, kita lebih bodoh dari iblis, apalagi kita dibandingkan Tuhan. Tuhan jauh lebih pintar. Tuhan jauh lebih maha kuasa daripada iblis. Kita ini nothing.
Kita harus belajar rendah hati. Dalam bagian ini Yakobus menekankan bahwa sebagai manusia jangan sombong. Oke, kamu sudah bisa merantau, kamu sudah bisa hidup sendiri, kamu sudah berbisnis. Orang Kristen jangan sombong, jangan lupakan Tuhan. Di atas engkau itu ada Allah. Jangan pikir bisa melakukan segala sesuatu di bumi ini dengan usaha diri sendiri. Jangan sombong. Di atas langit ada langit. Ya, engkau orang hebat, ada orang yang lebih hebat. Orang yang lebih hebat, ada pribadi yang lebih hebat, yaitu Tuhan sendiri. Kita nggak boleh sombong. Dalam Injil Lukas, pembacaan Bible reading bersama itu, ketika kita membaca, ya Injil Lukas menjelaskan dua bentuk kesombongan. Apa sih dua bentuk kesombongan? Yaitu menganggap diri benar dan merendahkan orang lain. Orang seperti itu tidak akan dibenarkan oleh Allah. Itu seperti orang Farisi. Dan waktu kita sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada unsur mencela orang lain berdasarkan standar kita, merendahkan orang lain, bad mouthing orang lain, berarti kita sedang memfitnah juga. Itu dosa itu bukan satu dosa bisa berdiri sendiri, banyak dosa yang saling berkoneksi satu dengan yang lainnya. Sombong, fitnah orang. Fitnah orang, menghakimi orang dengan sembarangan. Menghakimi dengan orang dengan sembarangan, munafik. Wah, dosa itu begitu kompleks. Ya, kita tidak bisa membedah dosa itu satu enggak. Semua ada kaitannya. Begitu mengerikan. Ya. Jika kita bisa melakukan segala sesuatu hal kecil sekalipun di bumi ini, entah bisa hidup hari ini, itu semua karena kedaulatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, dan kita tahu bahwa Allah lah yang memegang hari esok. Allah lah pemegang masa depan kita. Kalau Allah tidak berkehendak dan izinkan kita melakukan segala sesuatu ini dan itu, kita nggak akan melakukannya. Ya, kalau Tuhan tidak berkehendak kita melakukan dosa, kita tidak akan melakukan dosa. Kita itu betul-betul lemah kok. Bila kita bisa melakukan sesuatu dalam sejarah, itu kemurahan hati Tuhan. Bisa melakukan dosa pun kita harus sadar itu di dalam penopangan Tuhan. Karena apa? Melakukan dosa harus bernafas kok. Harus hidup. Bagaimana melakukan dosa tapi mati? Nggak bisa. Ya, kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Pendeta Edward Oy, waktu itu diundangkan di GRI Solo, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengerti kebenaran tanpa belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, kita tidak akan pernah sadar dan mengerti kebenaran sesederhana apapun. Ini dalam kaitannya adalah Roh Kudus. Waktu Pentakosta pada waktu itu, ya peringatan akan turunnya Roh Kudus. Kita tahu bahwa kita mengerti 1 tambah 1 2 aja, itu karena Roh Kudus berbelas kasihan pada kita. Kalau Roh Kudus tidak berbelas kasihan, kita mengerti ini bunga palsu saja, kita nggak bisa. Kita mengerti kebenaran sederhananya nggak bisa. Kalau Roh Kudus tidak berbelas kasihan. Kalau Roh Allah tidak berdaulat dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita itu betul-betul bisa melakukan semuanya. Ya, merencanakan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang Farisi yang legalisme juga. Kita bisa lakukan ini, itu, pasti benar, pasti selamat, kayak gitu ya. Bila kita bisa merencanakan dan melakukan suatu hal apapun itu, karena Tuhanlah yang berdaulat dan mengizinkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah manusia yang tidak tahu hari esok. Manusia tahu sekarang, ya kita tahu sedang apa dan akan terjadi apa dalam waktu sekarang, 1 detik ke depan mungkin. Kita juga tahu masa lalu kita, ya masa lalu kita bisa lihat di sejarah, tapi ada sesuatu hal yang kita tidak bisa tahu, yaitu apa? Masa depan. Kita tahu masa kini, kita tahu masa lalu, tapi manusia tidak bisa mengetahui masa depan. Iblis pun tidak tahu masa depan. Yang tahu masa depan adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Kita bersyukur dalam sejarah lagu himne, Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagu himne yang berjudul Ku Tahu Siapa Menguasai Hari Esok. I know who holds tomorrow. Ya, perlu diketahui lagu ini sudah masuk KRI, ya, KRI nomor 209.
Nah, kalau sudah KRI, Kidung Reform Injili, itu sudah terseleksi cukup bagus lah oleh hamba Tuhan musik reform. Ya, yang mewakili hamba Tuhan musik reform itu adalah Pendeta Billy ya, Pendeta Billy Kristanto ataupun hamba-hamba Tuhan musik yang lain. Sudah doktor musik. Ya, dia memasukkan lagu ini ke dalam Kidung KRI dan sangat bagus ya. Lagu ini ditulis oleh Ira Stanfield tahun 1900-an ya. Umur lagu ini paling 100 tahunan saja ya. Ira Stanfield adalah seorang musisi sekaligus juga adalah seorang pelayan Tuhan, pengkhotbah. Dia bahkan melayani dalam 9 organisasi dengan kapasitas untuk apa? Melayani sebagai pemimpin pemuda, melayani sebagai pemimpin musik, melayani sebagai pendeta juga. Dia khotbah keliling dunia, pernah keliling 40 negara berkhotbah, dan juga dia menulis 500 lagu Injil atau gospel songs. Ya. Tentu tidak sebanyak yang barusan tadi disiaringkan oleh Haldor Lillenas. Ya, Haldor Lillenas ribuan lagu ya, tapi Ira Stanfield ini kurang lebih 500 lagu Injil dia buat. Wah, hatinya semangat melayani Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian ketika dia bertemu dengan seorang wanita, wanitanya baik. Dia melihat wanita itu Kristen. Lalu wanita itu pintar main piano juga. Wah, passionnya sama-sama bagian musik ya. Kemudian dia menikah dengan perempuan itu, dan akhirnya mereka berdua melayani dengan sukacita. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Wah, senang. Namun, hidup Ira Stanfield tidaklah sempurna ya. Sayangnya dalam kurun waktu pernikahan 9 tahun, dia itu mengalami kesulitan dalam pernikahan dengan istrinya. Kadang-kadang cekcok, kadang-kadang mau pisah. Udah, nggak usah. Diam dulu lah. Kadang-kadang beda, kayaknya bukan orang Kristen yang dia nikahi gitu ya. Wah, rumit ya. Sampai kepada akhirnya istrinya mulai membenci pelayanan yang mereka sendiri kerjakan. Istrinya benci pelayanan, gak mau tinggal bersama lagi. Dan sampai akhirnya istrinya menyimpulkan hidupnya. Bahwa pelayanan bukanlah untuk dirinya. Dan akhirnya dia meninggalkan Stanfield begitu saja. Ira Stanfield ini ya. Ditinggalkan, sempat hilang istrinya. Ya, belum bagaimana, belum ngobrol, belum diskusi, hilang. Begitu saja, pisah. Sebagai suami Kristen, sebagai pelayan Tuhan, tentu tidak mudah menghadapi situasi yang sulit ini ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Stanfield berjuang untuk rekonsiliasi. Dia kontak istrinya, dia berdoa, dia tanya teman-teman bagaimana caranya, dia tanya sahabat-sahabatnya, kok bisa ya istri saya tuh tiba-tiba pergi begitu saja ya. Istrinya kok bisa keras hati sih? Wah, pada akhirnya sudah konflik demikian, akhirnya tahun ke-9 pernikahan mereka bercerai. Ya, akhirnya ketika bercerai kan semua orang tahu, oh cerai nih, hamba Tuhan cerai, penulis musik cerai, pemusik cerai. Orang kan pasti mikir, kenapa bercerai? Nah, disinilah akhirnya dosa fitnahan muncul. Fitnah, bad mouthing, gitu ya, menjelekkan orang lain, ya berdasarkan hal yang tidak pasti kayak gitu ya. Oh, mungkin kedua-duanya tuh pengen menonjol, jadi selebriti. Ya, di gereja pengen menonjol, tapi karena gagal itu merenggangkan hubungan mereka. Luar biasa teorinya ya. Luar biasa teorinya. Kemudian ada yang fitnah lagi. Oh, kayaknya di antara dua pelayan Tuhan itu punya kecanduan deh. Punya dosa tertentu lah. Akhirnya konflik-konflik. Yang satu pengen hidup suci, yang satu pengen nyandu gitu ya. Wah, akhirnya nggak bisa hidup bersama. Itu fitnahan lagi, nggak tahu pastinya kenapa. Atau mulai berpikir, mungkin si Ira Stanfield ini dikejar oleh pelakor, ya pelakor, pencuri laki orang. Wah, pikir-pikir lagi. Itulah kejamnya pikiran ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Fitnahan ini luar biasa. Tapi kemudian pikir lagi, jangan Ira Stanfield. Ira Stanfield kayaknya orangnya tulus ya, nggak mungkin lah ada orang perempuan lain ingin ngejar-ngejar dia. Apalagi mukanya jelek gitu ya, masa ada orang yang suka sama dia ya, jelek, gemuk misalkan kayak gitu. Ini ibarat ya, ini cuma cerita aja. Akhirnya istrinya kali, ya istrinya.
Istrinya yang dikejar-kejar kan cantik tuh, ya wangi, oh rambutnya berkibar ya. Terus kemudian, oh iya mungkin istrinya ada pebinor ya, pencuri bini orang ya. Wah, luar biasa ya. Terus menurut orang, istri Stanfield ini sudah bosan dengan pelayanannya selama hidupnya. Dan puncaknya adalah akhirnya mereka ingin mengejar karirnya sendiri di dunia hiburan. Tapi uniknya Bapak Ibu sekalian, setelah 9 tahun mereka pernikahan cerai, ini yang fakta yang lain akhirnya bisa membuat pikiran kita itu tidak memfitnah, yaitu apa? Si istrinya tidak lama perceraian itu, kemudian apa? Menikah dengan pria yang lain. Wah, hidup Ira Stanfield ini hancur. Dia sudah sedih, sudah pelayanan, ya sudah sungguh-sungguh keliling berkhotbah untuk Tuhan. Istrinya begitu, cerai, menikah dengan pria lain. Bukan saja itu, Bapak Ibu sekalian, setelah 3 tahun lewat, dia dengar kabar lagi bahwa mantan istrinya itu meninggal karena kecelakaan mobil. Hancur lagi, sedih lagi, harus mendatangi kebaktian kedukaan mantan istrinya. Itu gimana ya perasaannya? Istrinya sudah milik orang lain, mantan istrinya itu, terus dia sedih, tiba-tiba mati. Dia bertemu lagi mati. Dia akhirnya hancur, tenggelam dalam depresi yang mendalam. Dalam konteks inilah lagu ini dibuat. I know who holds tomorrow. Aku tahu siapa yang memegang hari depan. Ya, dia menulis lagunya, ada nada-nadanya, ya. Dan dimulai dengan suatu, memang kalimat ini tuh terkesan putus asa. Aku tak tahu kan hari esok. Tapi kebenaran kita nggak tahu hari esok seperti apa. Apakah kita masih hidup besok hari Senin? Belum tentu. Ya. Apakah kita pulang dari gereja ini ke tempat kita masing-masing akan selamat? Tidak kecelakaan, tidak ditabrak mobil, tidak ditabrak motor? Nggak tentu. Kita nggak tahu hari esok. Ketika dia menulis lagu itu menjadi kekuatan bagi dirinya. Ya tentu ini anugerah dari Roh Kudus. Kemudian selama menjalani kehidupannya, dia pun makin berat lagi. Sudah pelayanannya mundur, ya. Mungkin karena banyak berpikir dan depresi juga, dia ke rumah sakit dan dia didiagnosa ada tumor ganas di otak kuadran kanan depan. Kuadran kanan depan saya nggak tahu yang mana, mungkin sini ya. Kuadran kanan depan kan otak itu bisa dibagi 4 kayak gitu ya. Nah, sebelah kanan depan itu ada tumor ganas. Wah, udah istrinya menceraikan dia, istrinya mati, sekarang tumor di kepalanya. Mau apa sih hidup ini? Penderitaan begitu berat. Tapi dia dapat kekuatan dari lagu yang dia buat sendiri. I know who holds tomorrow. Kemudian akhirnya harus dioperasi kata dokter. Ya udah, operasi lah, jalani aja. Apa yang baik dijalani. Ketika dioperasi, uniknya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menghentikan hidupnya. Masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Dia masih hidup. Setelah operasi sembuh, ya tumornya bisa diangkat. Tetapi masalahnya dia hidup dengan kepribadian yang berubah. Nah, saya nggak tahu ya. Otak itu kalau rusak bisa mengubah kepribadian kita atau enggak, saya nggak jelas juga. Tapi katanya demikian. Dia kayak jadi orang lain. Ya, seperti orang lain. Dan Stanfield masih bisa hidup kurang lebih 17 tahun setelah dia dioperasi. Bayangkan ya, lama, 17 tahun tuh lama sekali. Pikir udah bakalan mati tuh, tumor ganas. Dan Stanfield sudah di tahun umur yang mau ke 80 tahun, tetapi dia tidak mencapai umur yang 80 tahun juga. Ya, 2 bulan sebelum ulang tahunnya ke 80, dia mati. Bukan karena tumor, tapi karena serangan jantung. Tahun 93. Tahun 93 Ira Stanfield mati, mungkin Bapak Ibu sekalian pemuda baru ada yang lahir kayak gitu ya. Dan itulah kehidupan orang ya. Kita nggak tahu kok hari esok itu betul-betul seperti apa. Apakah kita akan terus sehat? Belum tentu. Apakah kita pasti sehat? Belum tentu. Apakah kita akan sakit? Belum tentu juga. Bisa jadi sehat senantiasa. Ya.
Inilah hidup kita ya. Lagu ini bahkan ya Bapak Ibu sekalian, saya pilih di dalam pujian atau ibadah pemberkatan pernikahan saya. Ya, bayangin ya, pemberkatan pernikahan, nyanyi lagu "Ku Tahu Siapa Yang Pegang Hari Esok". Tentu bukannya saya sedih ya menikah ya. Menikah dengan istri saya, aduh sedih, banyak penderitaan yang akan saya alami, bukan itu ya maksudnya ya. Justru Bapak Ibu saudara sekalian, saya bersuka cita. Tapi saya dengan kesadaran bahwa saya memasuki kehidupan pernikahan, nggak tahu kok hari esok seperti apa. Saya sendiri nggak tahu saya akan terus melayani Tuhan dengan setia. Istri saya juga tidak tahu bisa menjadi pendamping yang setia untuk menemani pelayan, nggak tahu. Cuman di dalam ketidaktahuan saya sukacita karena pernikahan pun adalah anugerah Tuhan. Ya, pernikahan pun adalah anugerah Tuhan. Banyak hal negatif yang mungkin terjadi ya di dalam pernikahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu memegang hari depan kita. Ya, dari duka cita kepada iman. Tapi apakah kita harus duka cita terus penderitaan baru beriman? Tidak. Kita pun bisa bersuka cita menimbulkan iman. Nah, itu maksud saya waktu ya di dalam ibadah pernikahan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sukacita, sukacita. Ya, saya waktu melihat pengantin perempuan, oh itu milik saya tuh. Apakah ini benar-benar terjadi? Dalam pikiran saya tuh betul. Ini tuh betul-betul menikah nggak ya saya tuh? Dan akhirnya saya tidak tahu hari esok, saya serahkan kepada tangan Tuhan. Nah dari lagu ini kita dapat belajar banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan pasti tidak semuanya terjawab. Masa depan aja kita nggak tahu kok. Ya, masa depan saja tidak pasti kok kita tahu. Tetapi kita belajar untuk puas menyerahkan pertanyaan yang tidak terjawab itu kepada Tuhan. Pertanyaan dalam kehidupan itu tidak selalu kita harus jawab. Ya, nggak harus selalu kita jawab. Buktinya nanti ke depan tidak tahu betul-betul yang terjadi apa kok. Tapi yang harus kita lakukan adalah serahkan kepada yang memegang hari esok, yaitu siapa? Bapa di surga. Itu keyakinan kita. Kita lakukan apa yang kita tahu, kita serahkan hari esok kepada tangan Tuhan. Kedua, hal yang kita bisa pelajari adalah satu-satunya kepastian yang kita miliki di hari depan, ya, hari depan, masa depan kita adalah kepada the one who holds tomorrow, yang memegang hari esok. Tuhan Yesus yang kita kasih. Dan yang ketiga, kita mau membawa setiap rencana kita di depan itu kepada Tuhan. Ya, doakan apa yang kita ingin lakukan di masa depan kita. Buat perencanaan untuk melibatkan Tuhan di dalamnya juga. Dan bukan berarti kita hanya sekedar berdoa, tetapi kita rela. Kalau itu kehendak diri bertentangan dengan kehendak Tuhan, saya rela kalah. Kalahlah terhadap Tuhan. Kalahlah terhadap rencana Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus mengakhiri perikop ini dengan mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap saja. Yang ada sebentar, beberapa detik kemudian sudah lenyap. Ya, begitu singkat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu hidup kita ini singkat, tapi nanti kita masuk ke kekekalan yang begitu kekal. Yang harus kita lakukan, kita katakan, jika Tuhan kehendaki, kami akan hidup. Jika sudah Tuhan kehendaki kami mati, kami siap mati. Kita jangan cuma siap hidup saja. Kita harus siap mati juga. Supaya kita memperoleh kehidupan yang bijaksana. Nggak usah takut mati. Semua diatur oleh Tuhan. Dan juga jangan takut hidup. Semua itu hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Hiduplah berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami siap untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Siap berkorban, siap mati demi kemuliaan Kristus. Dan terakhir, Yakobus mengatakan sebuah definisi dosa yang unik, yaitu kamu tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu, jangan saling memfitnah. Kita sudah tahu, jangan menghakimi dengan sembarangan. Kita sudah tahu bahwa Allah itu berdaulat dan memegang hari esok.
memegang hari depan kita, yang perlu kita lakukan adalah lakukan hal yang sesuai dengan kebenaran tersebut. Ya. Mari kita lakukan perbuatan baik selama masih ada kesempatan. Jauhi dosa, jauhi dosa, jauhi dosa. Dekatilah Tuhan, dekatilah Tuhan, dekatilah Tuhan. Itulah praktek yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan kiranya kita boleh semakin mengenal Tuhan adalah sebagai hakim kita dan penentu hari esok kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Kau kembali menyatakan dirimu kepada kami semua. Kau adalah Tuhan kami. Kau adalah juru selamat kami. Engkau adalah hakim tertinggi di dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau adalah yang menguasai hari esok. Penentu masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau dengan pengenalan yang begitu indah itu. Kiranya kami boleh tenang menjalani kehidupan kami. Sebab hidup kami ini di tangan Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan menjalani kehidupan selama kami di bumi ini dengan melakukan kehendak Tuhan saja. Dengan melayani Tuhan. Dengan menjauhi dosa. Menjaga lidah kami. Dan juga mengikut Yesus Kristus senantiasa. Pimpinlah kami Tuhan. Peliharalah kami. Tolonglah kami yang lemah iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.